Dari sisi kebijakan kami nggak pernah tahu ya, apakah itu legal atau ilegal. Intinya bahwa tidak ada harmonisasi dengan masyarakat. Memang galian C itu sudah dimulai sejak orang-orang tua kami dulu, karena memang hidupnya dari cari pasir, cari batu gitu. Jadi setiap masyarakat, setiap penduduk itu pasti punya lubang. Yang terdampak sama galian itu sebenarnya seluruh kampung kami, Mbak. Live in 30 minutes. Hai, selamat datang kembali di edisi spesial Live in 30 Minutes Podcast barengan sama Yayasan Kehati. Kali ini Ariznya juga ada di tempat yang spesial dan juga nggak sendirian. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih mengenai kekayaan alam yang ada di Bukit Menoreh. Kita kenalan dulu yuk. Halo, salam kenal. Mas siapa? Saya Kang Im. Kang Im. Kok jadi Kang? Kan di Jawa ini, Mas. Sama sih. Jawa itu juga pakai istilah Kang. Kakang. Kang Mas ya. Mas Kang Mas Soim, betul ya? Ya. Tapi kalau tadi dengar tuh nama belakangnya Mas Soim Stam, betul ya? Betul. Apa sih Stam itu? Nama familiar Stam itu dari Serikat Tani Merdeka. Oh, panjangan itu Serikat Tani Merdeka. Organisasi yang saya kelola sampai saat ini masih ya hidup dalam bingkai kebersamaan berjuang untuk petani. Wih, berjuang untuk bertani. Bertani apa aja, Mas, kalau di sini, Mas? STAM itu advokasi tani dari mulai kebijakan sampai pada penataan produksi. Penataan produksi. Jadi dari hulu sampai ke hilir, nggak? Ya. Dari awal. Nah, ini kalau kita jalan-jalan nih, apalagi sekarang nih, kita lagi ada di Museum Alam Marmer Indonesia. Betul. Betul ya, Mas ya? Ini memang saking banyaknya marmer di sini ya? Seluasannya kira-kira tidak begitu luas ya, hanya sekitar 50-an hektar kurang 50 lebih. hektar. Cuman sebagian sudah dirusak atau ditambang dan teman-teman Serikat Tani Merdeka bersama masyarakat Desa Ngargoretno dan desa secara kelembagaan sudah sadar ingin melestarikan kembali keberadaan marmer, sehingga dari mulai saat ini ke depan kita tidak menginginkan adanya tambang. Oke, sampai saat ini penambangan ini masih tetap terjadi ya, Mas? Untuk di kawasan Menoreh di desa kami masih ada, itu tambang swasta, dan yang lahan yang masih ada dimiliki oleh masyarakat tidak ditambang. Oke, tapi dijadikan ekowisata. Itu penambangannya legal atau ilegal nih? Dari sisi kebijakan kami nggak pernah tahu ya, apakah itu legal atau ilegal. Intinya bahwa tidak ada harmonisasi dengan masyarakat, karena memang spirit masyarakat tidak ingin menambang, tapi tambang ini sudah ada sejak mungkin saya belum lahir. Oh, dari zaman dulu ya, mungkin 80-70-an sudah ada ya. Ini dampaknya apa aja nih, Mas? Terutama kepada kehidupan masyarakat ya dengan adanya penambangan ilegal marmer ini. Menoreh marmer yang ada itu kami yakin itu sebagai pondasi rumah kami. Jadi saat pondasinya diambil hanya untuk kepentingan sesaat, dalam tanda kutip, ditambang atau kepentingan duit, saya kira tidak hanya anak cucu saya yang akan mengalami kerusakan, tapi setidaknya saya akan kehilangan rumah, kira-kira seperti itu. Sehingga spirit teman-teman bersama desa mengkonservasi dengan berbagai kegiatan eduwisata di lahan marmer. Bagaimana marmer ini masih terjaga tapi bisa mampu menghasilkan ekonomi tanpa harus dirusak, kira-kira seperti itu. Secara ekosistem juga ya sama ya, harus dijaga dan juga dilestarikan. Betul. Ini salah satu upaya dari masyarakat sekitar nih, Mas, sama stamnya sendiri untuk mengantisipasi gitu penambangan ilegalnya gimana, atau kami memperkuat dengan kegiatan-kegiatan eduwisata dengan penataan pangan-pangan lokal yang coba kita angkat. Ada seperti kopi, kemudian gula semut, kemudian berbagai potensi yang ada di Menoreh, terutama di lahan marmer maupun bukan marmer, itu yang coba kami kreasi, kemudian kami jual melalui kegiatan eduwisata
kami jual melalui kegiatan-kegiatan keluar barang jadi sehingga mempunyai nilai tambah dan marmernya masih utuh. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk pelestarian alamnya sendiri, Mas? Kami lakukan beberapa hal konservasi. Seperti 2022-2023 ini kami melakukan konservasi terhadap keberadaan bambu yang ada di desa kami ya, di Menoreh, karena kami yakini bahwa potensi bambu ini dulu masih sangat besar, tapi dengan sistem perawatan yang kurang baik sehingga kami khawatir keberadaan bambu ini semakin akan punah, sehingga kami mulai mengajak warga. Alhamdulillah dapat support dari Yayasan Kehati FKDKP yang ada di Jakarta untuk mengadopsi bambu yang ada di Menoreh ini, dan itu menjadi nafas bagi kami untuk kemudian belajar soal bambu, belajar soal kerajinan maupun pangan lokal yang ada di kawasan Menoreh. Pertanyaannya kenapa bambu? Spesifik bambu gitu, kenapa Mas? Salah satunya untuk bambu ini memang masih dibutuhkan sangat erat kaitannya untuk kebutuhan rumah warga. Selain itu juga mempunyai nilai yang sangat tinggi untuk konservasi, baik konservasi air maupun udara, oksigen, kira-kira seperti itu. Jadi manfaatnya sebetulnya banyak ya, macam-macam ya dari bambu ini. Banyak dan belum dianggap bermanfaat. Itu yang artinya masih dipandang sebelah mata. Bambu ini masih menjadi komoditas yang apa ya? Bahkan mungkin untuk orang diajak nanam bambu masih aneh. Sementara secara kebutuhan sangat erat, dari mulai kita lahir sampai mati itu orang butuh bambu. Kenapa tuh? Salah satunya apa nih contohnya? Mati sampai mati, dari lahir itu, begitu lahir, kalau ada Jawa itu apa itu namanya, yang untuk aruman itu batir apa ya? Salah satu ari-ari. Nah, itu kan pakai bambu juga. Oh, pakai bambu. Dikelilingi bambu supaya itu ada nilai filosofinya. Bahkan sampai mati dandang aring. Kalau orang warga secara umum itu masih pakai bambu petung ya. Sehingga sebenarnya bambu ini kaitannya erat dengan kehidupan kita, tapi belum dipandang bahwa bambu ini mempunyai nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang kuat, terlepas dari nilai konservasi, kemudian nilai-nilai secara ekonomi dan lain sebagainya. Tadi kembali ke konservasi air, bambu sendiri nih, di konservasi airnya sendiri manfaatnya tuh apa aja tuh, Mas? Secara akademisi sering kita dengarkan bahwa setiap rumpun bambu itu menyimpan ratusan liter air. Tapi karena kita lagi lakukan uji bersama beberapa teman baik dari perguruan tinggi, sehingga kami masih belajar ke sana, dan ini selalu kami sampaikan kembali ke masyarakat supaya masyarakat menyadari keberadaan bambu itu sangat baik di kawasan Menoreh, kemudian mau merawat di samping untuk kegiatan ekonomi. Artinya ada pola yang terencana antara menanam, kemudian memanen, dan melestarikan. Dan melestarikan ya, semuanya berkesinambungan ya. Kalau dari Mas Soim sendiri nih, Mas, pesan nih buat kita semua, terutama yang masih muda, yang mungkin masih belum melek ya bahwa penambangan ilegal itu berbahaya, kemudian juga bambu manfaatnya apa gitu. Setidaknya kita harus sadar bagaimana kita, apalagi seperti kita yang di kawasan Menoreh ya, kita harus sadar kita memberikan sesuatu untuk kawasan tempat tinggal kita, dan bagaimana Menoreh ini juga bisa tetap memberikan kontribusi bagi masyarakat tanpa harus kemudian dieksploitasi. Tanpa dieksploitasi. Ya. Baik, itu dia tadi salah satu pesannya. Jadi bambu ini manfaatnya banyak. Salah satunya adalah buat menyerap air. Habis seru-seruan di Bukit Menoreh di Desa Ngargoretno, Aritza Ruby bakalan lanjut kita ke kaki Gunung Merapi di Desa Wukirsari. Yuk berangkat. Kalau tadi Aritza ada di Desa Ngargoretno, kalau sekarang Aritza ada di Hutan Bambu Bulak Salak Cangkringan, Yogyakarta. Ini ternyata ya, hutan bambu ini tuh digagas sejak tahun 2016 lalu. Tapi pertanyaannya, kenapa harus hutan bambu? Siapa sih penggagasnya? Aritza bakal ngobrol-ngobrol nih sama ada dua nih Bapak.
sebagai penggagas hutan bambu ya Pak ya di sini ya, dengan Bapak Eko, betul? Sama dengan Bapak Wiyatno ya. Iya, betul. Salam kenal Pak. Pertanyaan saya nih Pak, kenapa harus hutan bambu? Ada persoalan apa sih Pak sebetulnya? Ke saya dulu ya. Boleh. Oke. Ya, memang kita jatuh hatinya ke bambu, Mbak. Pertama, kita itu waktu itu kan menangani lahan kritis. Bekas galian C yang dieksplod itu pasir sama batunya sama topsoilnya udah habis. Jadi tinggal semacam batu-batu kecil sama cadas. Nah, kita juga ini kenapa kita harus ke bambu? Karena bambu itu tipe tanaman yang bertahan di situasi apa saja. Jadi di lahan kritis itu dia bisa jadi pionir dari tanaman-tanaman yang lain. Karena bambu itu dia pertama bisa bertahan walaupun suasana tanahnya agak kurang. Terus dia dengan pertumbuhan bambu itu akan membentuk topsoil dengan daun-daunnya yang jatuh ke tanah, akan membentuk humus dan menjadi lapisan tanah baru. Itulah mengapa kita jatuh hati pada bambu. Yang kedua, bambu itu adalah tanaman yang fast grow atau pertumbuhannya sangat cepat. Nah, jadi kita bisa bisa untuk menggantikan komponen yang lain seperti kayu. Jadi kalau kayu kita harus menunggu, kalau jati mungkin 40 sampai 60 tahun, tapi bambu dengan 3 sampai 5 tahun kita sudah bisa panen. Dan itu berlanjut dari tahun ke tahun. Jadi kita menghasilkan bahan bangunan yang dapat diperbarui dengan cepat. Itulah kenapa bambu. Selanjutnya bambu itu adalah tanaman pengendali tanah. Jadi dia akan akar-akarnya yang serabut itu akan mengikat tanah. Jadi untuk menahan erosi air itu lebih signifikan dengan bambu, dengan akar-akarnya yang saling berkait. Jadi kalau tanaman kayu dia akarnya tunggang, jadi dia tidak bisa mengikat tanah. Tapi kalau bambu itu sangat signifikan untuk mengikat tanah dan mengembalikan kesuburan tanah. Terus yang lainnya, bambu juga ini untuk penghisap CO2 yang paling besar dan juga penghasil O2 yang besar. Itulah makanya kita tertarik sekali untuk menjadikan kawasan yang semulanya itu dari bekas tambang eks pasir sama batu, kita jadikan hutan bambu supaya nanti bisa kembali alam kita itu bisa tertata lagi, bisa indah lagi, dan manfaatnya bagi lingkungan sangat banyak sekali. Dan mata air yang dulunya kering di sungai sebelah itu sekarang sudah muncul lagi berkat kita banyak menanam bambu di sini, Mbak. Jadi memang sebelumnya itu dampaknya cukup besar ya Pak ya, akibat si penggalian penambangan pasir ini, betul ya. Jadi secara dampak lingkungannya jelas, dampak ekonominya juga ada gitu ya Pak ya. Iya. Nah terus kalau dari di hutan bambu ini sendiri nih Pak, ini apakah ada beberapa jenis bambu kah yang ada di sini gitu, atau hanya satu jenis tertentu? Di sini kita ada koleksi banyak jenis bambu, Mbak. Wah, ada koleksinya. Kita mengkoleksi bambu hampir terlengkap di Jogja. Mungkin itu kita sudah ada 35 jenis bambu. Baik dari komoditas lokal, bambu-bambu lokal yang ada di Indonesia, maupun bambu-bambu yang dari luar negeri, dari Cina, dari Jepang, dari Taiwan. Ada semua di sini ya? Ada. Oh, jadi ada beberapa jenis bambu gitu. Bukan beberapa, banyak jenis tapi bambu. Tapi banyak jenis bambu ya. Iya. Tapi sebenarnya fungsi bambu sendiri nih Pak, kalau tadi kan macam-macam ya Pak ya. Ada selain itu, apakah secara fungsi ekonomi ada nih Pak? Banyak sekali kalau gitu. Fungsi ekonomi. Kalau kami sebagai orang dusun, Mbak, bambu itu sebagai ATM istilahnya. Oh, ATM. Iya, kalau kita pengen bayar SPP anak, kita bayar pakai bambu nih Pak. Pakai bambu. Kita mau beli istilahnya lauk, kita bisa pakai bambu. Itu sebenarnya bambu itu sangat ekonomis bagi kami dan sangat menunjang bagi masyarakat, dan itu bisa dipanen sedikit demi sedikit, tidak harus sekali habis. Jadi untuk kesinambungan ekonomi itu sangat baik sekali. Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol soal galian nih Pak, tadi saya dengar itu kan dampaknya cukup besar ya terhadap lingkungan. Sebetulnya seburuk apa sih Pak kondisinya pada saat itu ya? Mungkin sebelum tahun 2016 berarti ya Pak ya? Iya, betul. Itu boleh cerita-cerita sedikit dong Pak? Memang
galian C itu sudah dimulai sejak orang-orang tua kami dulu, karena memang hidupnya dari cari pasir, cari batu gitu. Jadi setiap masyarakat, setiap penduduk itu pasti punya lubang. Oh. Ada lubang. Karena memang warga lokal yang melakukan penambangan ini ya Pak ya? Punya lubang, lubang besar. Termasuk di sini dari bawah sana itu masuk sampai ini penuh lubang. Ini sebetulnya sebelumnya, oke. Penuh lubang, ini udah dirintis, dikasih tanaman bambu, diratakan. Kadang ada yang nggak diratakan, lagi ditanami gitu. Oh, ini dulu jadi sampai mata air pun tidak ada gitu ada. dulu. Ini kering, kemudian juga tandus juga di sini. Ini terjadi longsor gitu juga nggak sih Pak di sini? Kalau hujan lebat, Kalau hujan lebat. Longsor ini termasuk bekas longsoran. Ini bekas longsoran juga daerah-daerah sini ya Pak ya? Di atas sana banyak longsoran. Di atas juga banyak longsoran. Tapi itu berarti dampak ke warga sekitar juga cukup signifikan gitu ya Pak. Jadi membuat mereka akhirnya harus beralih kah, pindah dari tempat tinggalnya gitu Pak? Pada saat terjadi Enggak, longsornya hanya yang di tempat yang digali. yang memang digali-gali saja. Di rumah-rumah ya enggak. Tapi kalau sampai saat ini penambangan ini masih terjadi Pak? Masih ada 1, 2, 3 orang yang masih menggantungkan hidupnya dari pasir. Karena tadi memang warga lokal tadi ya Pak ya. Nah untuk saat ini nih, karena kan memang sebagian sudah diperbaiki, lingkungan sudah direstorasi. Sementara yang penambangan masih terjadi ini, ada upaya nggak sih Pak? Ya mungkin tidak menghentikan ya gitu, tapi apakah mengedukasi gitu Pak? Ya kita Mbak, kita tidak bisa melarang mereka cari pasir karena kita tidak bisa menggantikan itunya. Karena memang mata pencahariannya ya Pak ya? Dan dari dulu turun temurun kita hanya menyarankan setelah diambil pasirnya tolong dibenahi. Benahi tanaman bambu atau tanaman yang lain, yang penting dibenahi lagi. Masih ada yang bandel nggak sih Pak sampai dengan saat ini? Masih aja gitu. Ada. Walaupun setelah diinformasikan, diberitahu gitu ya. Setelah digali pasirnya yang dibiarkan aja ya masih banyak. Masih banyak ya. Gitu. Tapi kalau dari Bapak sendiri nih upaya selain himbauan gitu ya. Apakah ada pendekatan lainnya gitu Pak? Kami pernah beri contoh Mbak. Kami sama Pak Eko dan kelompok itu ngasih contoh, kita tanam ke tempat-tempat penduduk yang rela ditanam. Ya, kita carikan bibit bambu, kemudian kita tanam di tempat masyarakat yang lubang-lubangnya banyak, dan itu gratis. Itu gratis. Apakah ada penolakan gitu nggak Pak dari warga pada awalnya ya? Mungkin kalau saat ini karena sudah melihat banyak manfaatnya, terutama manfaat ekonomi, tapi pada saat perjuangan awal nih Pak kan biasanya tidak mudah ya gitu. Iya, banyak yang nolak juga. Banyak yang nolak ya? Yang nolak, untuk apa bambu? Kita kan yang dicari itu bukan bambu yang cepat menghasilkan tiap hari. Maunya ya mereka nggak mau berhenti penambangan dan nggak mau membenahi, yang penting cari yang cepat, yang instan gitu. Cari yang instan, maunya instan ya gitu. Tapi sekarang setelah berjalan dari tahun 2016 nih Pak, secara pengertian warga, penerimaan warga terhadap edukasi bambunya sendiri atau merawat alam ini gimana nih Pak? Sekarang sudah berubah. Sudah berubah. Sudah luar biasa. Mereka lubang-lubang sudah mulai ditanami bambu, karena tahu bambu itu memang bagus untuk lingkungan, menghasilkan oksigen dan juga menghasilkan pupuk daunnya, dan juga ekonominya itu. Rebungnya itu kan. Oh, rebungnya dari bambu ya? Iya. Oh, oke. Yang masih kecil itu laku sekali, daripada jual bambunya sebenarnya lebih menguntungkan rebungnya. Oh, dibanding bambu yang sudah besarnya ini ya. Gitu. Kalau dari jenis bambunya sendiri nih Pak, di hutan ini tuh ada berapa banyak sih Pak? Kalau yang di sini? Di hutan sini itu kita kumpulkan sekitar 35 jenis bambu. 35 jenis bambu. Iya. Itu semua berasal dari Indonesia atau ada yang dari negara luar gitu Pak? Ada yang beberapa jenis yang dari negara luar, kayak bambu sayur Thailand, bambu itu ada juga di sini. Terus bambu Jepang, terus ini bambu petung Thailand. Itu ada juga di sini ya Pak ya? Ada. Oh, ada juga semua. Jadi jenis bambunya banyak sekali yang ada di sini. Ini ketika dari tahun 2016 sampai dengan saat ini kan Pak sudah ditanami bambu gitu. Ini wilayah yang terdampak berapa hektar? Begitu sudah ditanamin bambu jadi berapa hektar nih Pak? Yang terdampak sama galian? Iya.
Yang terdampak sama galian itu sebenarnya seluruh kampung kami, Mbak. Sudah kena seluruh. Oh, oke. Cuman ini yang satu lokasi yang luas ini sekitar 2,8 ini adalah tanah Sultan Ground sama tanah kas desa. Terus itu ya galiannya bervariasi. Ada yang dualem sampai ke mata air karena pasirnya sampai ke sana. Tapi ada juga yang agak dangkal karena mentok sama ini padas nih, Pak. Padas itu apa tuh, Pak? Cadas tanah yang keras itu. Oh, tanah yang keras. Jadi udah nanti landscape-nya itu masuk tinggi, masuk lagi tinggi lagi ya. Kalau mungkin dulu kita punya fotonya mungkin kalau dari udara mungkin kayak omah tawon itu, Mbak. Oh, gitu kayak sarang tawon gitu ya. Lubang-lubang ini. Semua gitu. Itu biasanya butuh berapa lama sih, Pak, untuk memperbaiki itu ya? Kita sama kelompok idealnya, sama kelompok ini 2,8 ini membutuhkan waktu 3 tahun. 3 tahun? Iya, dari 2016 sampai 2019 itu kita tapi pakai manual. Jadi pakai alat-alat tradisional gitu. Jadi kita memerlukan waktu sekitar 3 tahun itu baru nampak ada perubahan sedikit. Ada hamparan-hamparan yang agak bisa kita lihat gitu. Kalau sekarang sudah dibantu dengan alat dan ini, Pak? Atau masih dengan cara tradisional nih? Karena ini sudah hampir bagus kita landscape-nya ya, kita tinggal pemeliharaan, Pak. Oh, lebih ke pemeliharaan aja ya pada saat ini. Memang kalau dari Bapak nih dengan juga warga lokal, apakah bekerja sama dengan lembaga-lembaga tertentu nggak, Pak? Ya dulu kita mandiri, Mbak. Pada awalnya mandiri, betul-betul sendiri. Tapi setelah itu ya ada beberapa instansi yang istilahnya membantu atau bersimpati kayak BPDAS ya, yang pertama kali BPDAS masuk ke sini itu, terus BPDAS yang ada di Jogja, terus yang selanjutnya itu ya dari pihak pemerintah desa. Berarti ada upaya membantu ya, Pak ya? Setelah kita bekerja 3 tahun itu nampak landscape dan nampak perkembangan kita bekerja ya, ada juga yang masuk ke sini untuk membantu kita. Selain itu dengan Yayasan Kehati juga sudah mulai bekerja sama ya, Pak ya? Kehati kita sudah mulai menjalin kerjasama, mudah-mudahan bisa berlangsung untuk selamanya dan kerjasama kita bisa sinergis dengan baik. Dan juga bisa bermanfaat ya, Pak ya? Ya itu tentunya, bermanfaat itu yang nomor 1. Yang nomor 1. Ini selain itu, Pak, kalau kita ngobrolin soal manfaat gitu ya, karena kita tahu manfaat bambu, kalau tadi Bapak sudah pernah sebutkan secara untuk lingkungan ini banyak sekali manfaatnya. Tadi kan bisa menampung air, kemudian juga bisa memberikan udara lebih segar gitu ya. Itulah kenapa begitu segar di sini dan dingin. Ini dampak-dampak atau manfaat-manfaat lainnya nih, Pak, yang dirasakan terutama untuk warga sekitar ya. Itu apa aja nih, Pak, untuk saat ini, sampai saat ini? Ya, yang jelas kalau di ini yang kita kelola di Wana Wisata Bambu Mbak Asela ini dampak ekonominya sangat banyak sekali. Jadi untuk kegiatan-kegiatan ekonomi sudah mulai berjalan di sini dengan kita mengadakan edukasi bambu. Jadi kita membuat sekolah lapangan bambu dari bikin sekolah modul bikin bibit, mengenal bambu, karakteristik bambu, terus pengawetan, pasca panen sampai ke bikin bangunan atau anyaman gitu. Hingga kerajinan-kerajinan ya, Pak ya? Kerajinan kita membuka sekolah lapangan di sini. Jadi sewaktu ada pengunjung atau bersekolah di sini maka dampaknya akan banyak sekali ke warga lokal, terutama di wilayah ekonominya. Jadi, di ekonomi ya? Jadi ekonomi bisa berputar. Terus ibu-ibu PKK, ibu-ibu itu bisa jualan di sini. Jadi untuk UMKM-nya juga berjalan. Jadi apakah ekonomi warga bergantung nggak, Pak, sama bambu ini? Kalau sama bambu sih enggak, cuman bambu sangat membantu ekonomi. Memberikan warga. Dampak yang cukup besar ya untuk ekonominya sendiri. Iya. Ini dari pertama kali nih, Pak, hingga saat ini ada berapa banyak warga yang terlibat untuk pelestarian hutannya sendiri? Kalau yang khusus di kelompok sini, di hutan sini, kita sudah ada sekitar 62 kakak. 62 keluarga berarti ya? Kepala keluarga. Kepala keluarga ini sudah ikut melestarikan dan juga membantu gitu. Iya.
Apakah ada lagi yang lain Pak? Misalnya sudah sampai memberikan dampak cukup besar juga untuk warga-warga di luar desa sini gitu, luar kampung sini? Ya kalau luar kampung sini ya ada sih Mbak, cuman ke arah ini aja, ke arah apa nama gitu. Jadi istilahnya di Bukir Sari ada hutan bambu untuk sekolah lapangan. Jadi orang jauh lebih kenal dengan Bukir Sari, dengan Bulak Sala gitu. Ada pariwisatanya juga gitu ya. Pada wisata ekologi juga ada ya? Ya sebenarnya kita pariwisatanya edukasi sih. Lebih ke edukasi ya Pak ya? Lebih ke edukasi. Pak, dari selama perjalanan dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, pasti kan menemui cukup banyak kendala gitu ya. Kendalanya apa aja nih Pak, kalau dari pertama sampai dengan sekarang? Ya, kendala sih banyak Mbak. Yang pertama dulu memang dari permodalan. Nah, dari awal kita gotong royong itu tanpa modal. Jadi kita sama sekali tidak berani untuk narik iuran atau dari warga yang berupa modal. Jadi kita tetap kita dengan masyarakat itu cuman gotong royong. Jadi modalnya cuman gotong royong. Jadi kita tidak ada modal berupa cash untuk kita kumpulkan untuk membuat hutan bambu ini, nggak ada. Jadi mereka mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membuat hutan bambu ini. Itu kendala pertama adalah memang modal kita nggak ada. Awal perjuangan ya Pak ya? Yang kedua kendalanya memang SDM dari kawan-kawan kami di Bulak Sala sendiri ya memang belum belum cukup untuk kita memberi wawasan atau merubah mindset teman-teman yang ada di Bulak Sala bahwa ini nanti bisa kita jual walaupun tidak harus kita tebang bambunya gitu. Contohnya kita kasih sekolah lapangan kepada teman-teman dari Fakultas Kehutanan atau mungkin dari yayasan-yayasan yang lain gitu. Jadi memang mereka ya masih mindsetnya kerja sehari untuk satu hari. Cuman kita insya Allah lama-lama juga bisa dan sudah banyak yang tertarik ke sini. Sudah banyak, oke. Kendala-kendala lainnya Pak, apakah tadi penolakan, kemudian juga ataukah ada ancaman-ancaman tertentu nih Pak dari pihak-pihak tertentu itu ada nggak? Nggak ada Mbak. Oh, nggak ada. Kita cuma ngelola bekas tambang, jadi kita nggak ada konflik kalau untuk lahan atau apa, karena kita prinsipnya kan membetuli, kita memperbaiki. Tentu saja tidak ada penolakan atau apa, karena kalau kita nggak perbaiki, tentu saja tanah-tanah ini cuma terbengkalai ya Mas. Terbengkalai, nggak ada yang mengerjakan. Jadi memang kita perbaiki itu nggak ada ancaman atau apa, karena memang mereka udah diambil pasirnya udah nggak peduli lagi. Oh, ditinggalkan begitu saja ya Pak ya? Aja. Ini kalau tadi kan Pak bilang begitu ada hutan bambu ini akhirnya muncul lagi ada mata air gitu. Sebelumnya itu ada berapa mata air Pak sebetulnya di sini? Ya mata airnya itu tidak berupa mata air gede gitu sih Mbak, cuman rembesan-rembesan gitu, tapi terkumpul jadi debit yang agak besar. Besar. Mungkin bisa dilihat itu di samping ini kan Sungai Opak. Oh oke, ada sungainya. Sungai Opak ini dulu kering, sama sekali kering. Sekarang sudah mulai ada. Kemarin itu sampai akhir kemarau ya tahun ini itu pun yang agak panjang dan panas itu pun airnya nggak habis, masih bagus. Ada, masih bagus ya. Bisa kita manfaatkan di sini sampai ke bawah. Ini berkat ada bambunya sendiri tadi. Pak, untuk perawatan bambu kan ketika kita menanam tidak mungkin kita nanam terus ditinggal begitu aja kan. Untuk sampai membantu menjadi hutan lebat seperti ini tuh bambunya sendiri tuh perawatannya seperti apa sih Pak? Sebenarnya Mbak, namanya bambu itu merawat dirinya sendiri. Oh. Sebenarnya, tapi kalau mandiri ya, Pak, ya? Tapi kalau kita kasih perawatan juga akan lebih bagus lagi. Akan lebih bagus. Karena bambu itu dia kan setiap daunnya turun itu seperti ini banyak sekali ini. Dia akan menjadi pupuk atau humus yang ada di sekitarnya. Jadi dia itu sebenarnya merawat dirinya sendiri. Dan pupuk daun bambu itu yang terbaik dari antara pupuk karena dia mengandung fosfat yang sangat tinggi. Itu adalah pupuk terbaik sebetulnya gitu ya Pak ya? Kompos terbaik itu kompos terbaik dari seresap bambu. Dari ini bambu. Itu sebenarnya saya katakan tadi bahwa bambu itu bisa hidup di lahan yang sekritis apapun. Sekritis apapun bisa. Iya. Tanpa perawatan yang rutin gitu juga bisa ya? Yang betul-betul tandus ya kita harus 1 tahun kita inang dulu. Oh, ini Pak dengan sekarang musim kemarau gitu ya, karena kan
Kayaknya lagi jarang hujan nih Pak. Ini untuk bambunya sendiri bagaimana nih Pak? Bambu tanam yang paling tahan dengan kemarau, Mbak. Tahan dengan kemarau? Tahan dengan kemarau, walaupun dia sampai habis daunnya, ibaratnya nanti musim hujan dia akan tumbuh kembali? Akan hidup lagi. Akan hidup lagi. Ini jadi berarti memang dia nggak high maintenance ya kalau di manusia ya gitu ya. Perawatannya tidak cukup tidak sulit tapi cukup mudah gitu. Bahkan bisa merawat dirinya sendiri. Merawat dirinya sendiri gitu. Pak, kalau selain tadi dia sudah bisa merawat dirinya sendiri, ini berarti setiap jenis bambu tuh kurang lebih juga bisa merawat dirinya sendiri gitu ya. Sama. Bambu apapun ya. Iya. Itu apakah ada kriteria tertentu nggak sih Pak? Kayak ternyata di lahan ini cocok buat bambu, ternyata di lahan ini beda, ada nggak sih Pak? Yang kriteria itu cuman bambu-bambu yang di subtropis sama tropis, Mbak. Oh, itu apa bedanya tuh Pak? Nah, kalau subtropis itu kayak bambu-bambu di Chinese, Jepang itu kan bambu subtropis. Jadi kalau kita tanam di sini yang dulunya di sana monopodial atau sendiri-sendiri. Kalau lihat hutan bambu Cina itu kan sendiri-sendiri. Tapi kalau kita tanam di sini ngumpul juga, Mbak. Oh, tetap harus rame-rame ya. Ternyata dia nggak berani sendiri kalau di negara lain. Tapi itu ada. Contohnya itu kan cendani yang kita tanam. Di sana itu kayak satu-satu jauh-jauh gitu. Kalau di Jepangnya gitu ya. Kita tanam di sini merumpun walaupun agak jauh tapi tetap agak Tapi merumpun. akan tetap dekat-dekat gitu ya. Ini kan kayak ada beberapa beda nih dekat-dekat sini gitu. Itu juga dibawa dari beberapa negara gitu ya. Pandanya ikutan juga nggak Pak? Biasanya kalau ada bambu identiknya sama panda. Nggak ada ya? Nggak ada, mahal. Ini kan hutan bambu ini biasanya akan menjadi rumah berbagai ekosistem gitu ya. Apakah hewan-hewan juga di sini akhirnya kembali gitu? Kalau dari tadi kan sebelumnya kering tandus gitu kan, pasti tidak ada kehidupan ya gitu. Setelah menjadi hutan bambu sendiri gimana ini Pak? Ya banyak satwa yang pulang ke sini. Akhirnya ya. Kayak jalak keling, plato. Burung itu tuh berarti apa ya? Burung jalak ya? Itu dulu udah lari dari sini karena nggak ada makanan kan. Oh, tapi sekarang udah ada. Kalau pagi sama sore bisa menikmati suara burung. Oh, gitu. Ular tapi nggak ada Pak? Apa? Ular nggak ada? Ularnya nggak ada, takut sama orang. Oh. Itu dia. Pak, satu pesan deh Pak. Buat kita nih, apalagi terutama yang masih muda gitu ya, mungkin biasanya kalau yang masih muda ini ambisinya masih tinggi. Pokoknya yang penting saya senang sekarang, tidak memikirkan nanti ke depannya gitu. Pesan nih Pak buat kita mungkin yang nanti akan, semoga ada umurnya masih bisa hidup di masa depan. Apa yang harus kita lakukan saat ini supaya lingkungan ini umurnya panjang, bumi ini umurnya panjang? Ya kalau saya gini Mbak, jadi kita itu harus mengenal diri kita sendiri. Jadi apa hubungan kita dengan lingkungan itu harus kita kenal dari diri kita sendiri. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu itu teman, kedua juga lingkungan. Lingkungan ya. Jadi kalau lingkungan kita baik, tentu saja kehidupan kita juga baik. Jadi kalau ada satu yang punah, ini akan memicu kepunahan massal spesies lain yang akan berantai gitu. Jadi rawatlah bumi untuk selamatkan diri. Nantikan episode selanjutnya masih di podcast Live in 30 Minutes bersama Yayasan Kehati dan saya Aris Ruby.